Selamat datang teman-teman, pada modul kedua hari ini kita akan membahas topik mengenai perangkat jaringan. Nah, kita langsung aja mulai dari bab pertamanya. Nah, di sini ada beberapa perangkat yang umumnya digunakan oleh teknisi jaringan ataupun kita yang belajar dalam mengetahui dunia jaringan. Nah, yang pertama itu ada hub. Nah, hub ini digunakan untuk menghubungkan jaringan yang satu dengan jaringan lainnya. Nah, hub ini menerima satu transfer data ke tujuan. Jadi, intinya si hub ini hanya akan meneruskan data dari satu sumber ke satu tujuan pada saat waktu yang bersamaan. Nah, untuk gambar hub itu sendiri kita bisa melihat contohnya ada di sebelah kanan. Nah, jadi hub itu terdiri dari beberapa port yang nantinya port itu disambungkan ke beberapa PC atau perangkat komputer kita. Lanjut alat yang kedua yaitu switch. Ini mungkin teman-teman sering mendengar istilah switch ya. Jadi jika teman-teman bekerja di kantor atau sedang berkuliah, pasti ada perangkat switch di dalam gedung teman-teman. Nah, switch ini fungsinya apa sih? Switch ini fungsinya hampir sama dengan hub, tetapi switch ini memungkinkan proses transfer data dari dua sumber yang lebih. Nah, maksudnya di sini jika hub itu hanya meneruskan satu data ke satu tujuan, switch ini bisa menerima data secara bersamaan dan melakukan transfer datanya ke tujuan secara bersamaan juga. Jadi data yang ditransfer itu lebih dari satu data gitu. Nah, lalu ada router. Nah, router di sini memiliki peran yang sangat penting contohnya dalam menyediakan akses internet di dalam institusi atau gedung-gedung. Jadi router ini fungsinya untuk menghubungkan satu jaringan ke jaringan lainnya. Router ini bisa memutuskan rute terbaik yang akan ditempuh oleh suatu data ke dalam suatu perangkat tujuan. Jadi jika switch itu hanya meneruskan data dari sumber ke tujuan, router ini bisa menentukan jalur tercepat atau jalur yang paling aman untuk mentransmisikan data ke tujuan. Dan harganya tentu lebih mahal. Nah, contoh gambarnya kita bisa melihat router Cisco RV130W ini biasanya banyak digunakan oleh institusi pendidikan di lab-lab contohnya. Lalu ada repeater. Nah, repeater ini kegunaannya untuk memperkuat sinyal. Jika misalnya sinyal internet dari router kita tidak mencapai jangkauan yang lebih besar, maka repeater ini bisa menjadi salah satu solusinya, karena repeater ini sesuai fungsinya akan memperkuat sinyal ke dalam jangka area yang lebih luas. Contoh gambarnya kita bisa melihat berbagai jenis dari berbagai merek, seperti gambar di sebelah kanan. Nah, lalu ada network interface card. Jadi NIC atau network interface card ini biasanya teman-teman jika membongkar laptop atau membongkar komputer, itu biasanya teman-teman menemukan NIC ini menyatu dengan motherboard, ataupun ada yang bisa fungsinya plugin, atau artinya bisa dicopot dan dipasang kembali. Nah, NIC ini sangat berperan dalam menghubungkan perangkat komputer atau laptop kita agar terhubung ke jaringan. Nah, lalu kita masuk ke bagian kedua, ada sistem operasi. Jadi dari semua perangkat elektronik tadi seperti switch, router, hub, dan lainnya memiliki perangkat operasi masing-masing sesuai dengan vendor perusahaan yang membuatnya. Nah, contohnya kalau Cisco itu dalam perangkat-perangkat mereka, Cisco memasukkan operating system network mereka dinamakan Cisco IOS, atau dengan kata lain Cisco Interconnected Operating System. Lalu untuk vendor Huawei sendiri menamakan operating systemnya dengan nama Huawei VRP atau Huawei Versatile Routing Platform. Sedangkan vendor yang mungkin kita kenal, vendor lokal yaitu Mikrotik, menggunakan router OS dalam manajemen OS jaringannya dalam perangkatnya.
Nah, ketiga OS ini tampilannya hampir mirip-mirip dan command line-nya, perintah-perintah dalam command line-nya juga hampir mirip, sehingga jika ada satu teknisi jaringan yang ingin berpindah menggunakan vendor lainnya, ini cukup mudah untuk dilakukan. Lalu masuk ke bab 3, topologi jaringan. Nah, teman-teman sebelum masuk ke arah yang lebih lanjut, perlu mengetahui bentuk-bentuk atau topologi dalam membangun suatu jaringan. Nah, topologi ini ada beberapa, kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu topologi bus. Topologi bus ini yang paling umum digunakan jika area jangkauannya hanya dalam skala kecil. Jadi bus ini topologinya yaitu seperti saluran tunggal lurus, di mana di tiap titik saluran tersebut bisa dihubungkan ke berbagai perangkat dengan kabel. Nah, contohnya seperti gambar di sebelah kanan ini, setiap titik di saluran bus itu bisa terhubung ke server, printer, laptop, maupun perangkat lainnya. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama hemat kabel, karena topologi bus ini hanya menarik kabel sepanjang satu garis saja, atau garis lurus, walaupun tidak lurus juga. Nah, kekurangannya yaitu kepadatan lalu lintas tinggi, mudah terjadinya collision atau gangguan, dan keamanan data juga kurang terjamin. Lalu kita masuk ke topologi ring. Nah, topologi ring ini dikembangkan untuk lebih menambal kekurangan yang ada pada topologi bus. Bedanya, kedua ujung terminal dihubungkan membentuk suatu lingkaran. Nah, jadi di lingkaran ini, setiap titik di lingkaran itu, perangkat-perangkat tersebut terhubung satu sama lain. Nah, kelebihannya yaitu hemat kabel, lalu kekurangannya lebih kaku apabila terjadi kerusakan. Namun, kekurangannya ini lebih baik daripada kita menggunakan topologi bus. Nah, lalu ada topologi star. Nah, topologi ini diibaratkan sebagai ada satu terminal pusat yang bertindak sebagai pengatur, dan sisanya cabang-cabang dari terminal pusat ini akan terhubung langsung. Contohnya di sebelah kanan ada hub yang berperan sebagai terminal pusat. Lalu di cabang-cabangnya ada server, workstation, printer, dan perangkat lainnya. Kelebihan topologi ini fleksibel karena pemasangannya mudah. Lalu jika kita ingin menambahkan dan mencopot perangkatnya dari jaringan menjadi lebih mudah. Lalu kekurangannya boros dalam pengkabelan. Lalu kontrol pusat menjadi elemen kritis. Nah, kontrol pusat menjadi elemen kritis maksudnya jika terjadi gangguan di pusat maka akan berakibat ke perangkat lainnya gitu. Kita masuk ke topologi tree. Nah, topologi tree ini biasanya dikenal dengan topologi bertingkat. Jadi seperti istilah tree atau pohon, ada root yang bertindak sebagai akar dari jaringan itu sendiri. Nah, root ini mempunyai cabang-cabang seperti branch, lalu branch itu mempunyai cabang lagi dinamakan leaf. Seperti topologi pohon, topologi ini memiliki kelebihan yaitu memiliki manajemen data yang lebih baik. Lalu kekurangannya sama seperti topologi sebelumnya, yaitu topologi star. Jika terdapat masalah pada si root atau sistem pusatnya, maka akan terdapat gangguan pada beberapa jaringannya, karena ini mengacu pada sistem pengakaran, dan pengelolaannya juga cukup sulit daripada topologi sebelumnya. Lalu ada topologi mesh. Topologi mesh ini digunakan biasanya untuk menyimpan data agar lebih aman. Jadi topologi mesh ini diibaratkan sebagai perangkat-perangkat terhubung satu sama lain. Nah, kelebihannya ini lebih cepat dalam hal pengiriman data, arsitektur yang kuat, dan tentunya keamanannya lebih terjamin. Lalu kekurangannya pasti perancangannya lebih kompleks karena membutuhkan kabel yang banyak. Karena dari satu perangkat harus terhubung dengan perangkat lainnya gitu. Nah, tentunya teman-teman bertanya, kalau di sebuah institusi atau
perusahaan gitu, mereka memakai topologi yang mana. Biasanya si teknisi jaringan itu akan memadukan beberapa topologi ini satu sama lain di dalam sebuah gedung itu sendiri. Biasanya yang digunakan itu kalau tidak star, lalu dipadukan dengan tree atau dengan bus. Nah, ini tergantung juga dengan kebutuhan si perusahaan itunya sendiri, dan tidak memungkinkan jika suatu perusahaan itu dibangun dengan teknologi atau topologi mesh dalam suatu jaringannya. Kita masuk ke bagian 4. Nah, ini sekedar konfigurasi IP address sederhana. Jadi misalnya teman-teman punya perangkat PC atau Windows, kita bisa mengatur IP address. Jadi IP address ini digunakan untuk mengidentifikasi host atau antarmuka jaringan perangkat kita. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan pelajari ini di bab 5 dan 6 tentang IPv4 dan IPv6. Nah, jika teman-teman ingin coba, kita bisa buka ke control panel. Biasanya di control panel itu ada pilihan network dan internet. Lalu kita pilih network dan sharing center. Lalu kita pilih change adapter. Nah, ini contohnya kita konfigurasinya di sistem operasi Windows. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasi IPv4, IPv6, dan koneksi lainnya, gitu. Nah, ini kalau untuk otomatis. Nah, mungkin teman-teman udah pernah ya melakukan seperti ini. Nah, lalu di bab terakhir seperti biasa ada eksplorasi. Teman-teman bisa lihat video tentang how device make we connected. Video ini dibuat oleh Cerberus dan bisa ditonton pada link YouTube berikut. Nah, sekian untuk materi di bab 2 ini. Nanti kita akan lanjutkan di bab 3 untuk materi yang lebih mendetail. Sampai jumpa teman-teman.